Pemirsa, selamat bergabung kembali di dalam edisi NCB Talk, kanal Suara Kebangsaan. Kali ini kita memasuki episode keempat dengan tema mewujudkan keadilan sosial di tengah kebungan oligarki. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Bung Erlangga Pribadi Kusman, PhD, dosen FISIP Universitas Erlangga Surabaya. Apa kabar Bung Angga? Baik, Bung. Ya. Terima kasih sudah bergabung di studio kami di Cikini. Ya, saya senang sekali bisa diskusi kita hari ini. Terima kasih ya. Ini kesempatan yang langka ya bisa bertemu Bung Angga kembali ya. Sebaiknya Bung Angga kan juga sering muncul di TV-TV nasional, lewat di media, kemudian juga punya podcast sendiri ya. Saya pikir ini buat para pemirsa NCB Talk ini kesempatan yang baik, dan kali ini kita membahas hal yang sebenarnya sangat jarang sentuh oleh para pengamat politik di sini. Yang kita dalam beberapa bulan terakhir ini banyak dipenuhi wacana soal copres-copres lah menjelang pemilu 2004. Nah, tapi masalah soal keadilan sosial atau ketimpangan sosial ini adalah hal yang sebenarnya memang menjadi amanat dari pembukaan konstitusi kita bahwa mewujudkan kesejahteraan sosial. Nah, saya kemarin terbetik ketika saya coba buka sedikit riset ya, ada yang menarik sebenarnya. Justru di era Pak Harto koefisien Gini itu justru lebih baik dibanding di era sekarang, sekitar 0,32 0,33 era Orde Baru. Makanya ada semacam pameo ya, lebih enak di zaman Kunto kan gitu. Artinya gitu kan Bung? Iya, betul. Ya Bung Angga. Jadi saya melihat apakah memang itu terjadi ketimpangan sosial memang karena akibat kapitalisme rente yang dijalankan oleh kelompok elit politik, bisnis dan top tentara saat itu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kami adalah kenapa di era Orde Baru koefisien Gininya atau ketimpangan sosialnya tidak terlalu jauh, tapi sekarang justru lebih dalam. Walaupun kita lihat di data BPS memang kemiskinan berkurang, tapi ketimpangan sosial makin dalam karena justru yang kelompok the have itu atau kelompok semakin kaya gitu kan, berlipat-lipat kekayaan. Menurut Bung Angga gimana? Iya, pertama kita harus pahami bahwa problem ketimpangan sosial, terus problem yang selama ini kemudian kita kenal sebagai problem oligarki power, itu adalah problem yang sifatnya menyejarah. Artinya bukan suatu hal yang tiba-tiba muncul pada era pada era pasca otoritarianisme, tapi adalah menjadi bagian dari satu proses panjang yang akar-akarnya itu berkembang sejak era sebelum proses reformasi ini bekerja. Nah, dalam konteks ini maka kemudian bisa kita lihat bahwa konstelasi kekuasaan, pertarungan sosial, dan kondisi ekonomi politik yang berlangsung pada era Soeharto itu adalah the origin of social inequality di Indonesia yang menjadi masalah. Dan sebagai the origin, sebagai akar, tentunya bahwa seperti halnya suatu penyakit, pada awal kemudian masuk ke dalam tubuh, tentu efeknya enggak sedalam setelah kemudian proses masalah penyakit itu bekerja sedemikian lama dan tidak mengalami kemudian antisipasi dan penanganan yang serius terkait dengan persoalan tersebut. Nah, itulah yang terjadi di era Soeharto. Kalau kita melihat pada proses perubahan-perubahan politik, ekonomi politik yang muncul pada era transisi, kalau kita sebelum pada era reformasi, pada era perubahan dari era Soekarno menuju era Soeharto, terjadi perubahan-perubahan drastis, yang mana itu menandai apa yang kemudian disebut oleh pengkaji ekonomi politik internasional tentang sejarah Indonesia namanya Richard Robinson sebagai the capitalist revolution in Indonesia. Jadi upaya awal untuk melakukan revolusi kapitalistik, di mana kemudian dalam periode sebelumnya itu terjadi proses perjuangan menuju apa yang disebut oleh Soekarno sosialisme Indonesia yang masih berjalan dengan lambat, tersendat-sendat. Akhirnya banting setir oleh Soeharto menuju revolusi kapitalisme. Yang dilakukan pada konteks itu adalah upaya-upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, akumulasi kapital yang lebih tinggi, dan perubahan drastis
dari kebijakan ekonomi politik yang menekankan pada distribusi menuju pada konsentrasi kekayaan yang besar yang hanya berada pada lingkaran-lingkaran ekonomi bisnis politik di era di sekitar Soeharto. Gitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa misalnya pada era Bung Karno itu penekanan utama dalam proses pembangunan ekonomi justru menekankan redistribusi lahan. Kebijakan land reform lewat undang-undang pokok agraria. Undang-undang pokok agraria. Pada era Soeharto dibalik secara drastis justru penguasaan lahan pada kalangan-kalangan kekuatan bisnis dan politik yang dekat dengan Soeharto. Sehingga kemudian itu memunculkan persoalan-persoalan yang hadir sampai sekarang, penguasaan yang besar, terus kemudian eksploitasi alam, lingkungan, terus kemudian juga perusakan alam dan lain sebagainya, akarnya di situ. Kedua, kemudian yang kita lihat itu adalah proses membangun kapitalisme di Indonesia. Revolusi kapitalis ini dilakukan dengan menciptakan rezim Soeharto itu pengusaha-pengusaha yang kemudian bergantung pada negara. Gitu kan. Dan dari situ kemudian terjadi lingkaran ketergantungan antara kekuatan-kekuatan bisnis dan politik terhadap state resources, sumber daya negara. Gitu kan. Itu terus berlangsung, yang mana kemudian menjadi pelan-pelan ini mereka membangun apa yang disebut sebagai awalan oligarki sistem. Yang di dalamnya kemudian pada era Soeharto terpusat, tersentralisasi pada keluarga Cendana, gitu kan. Di sisi yang lain, tadi kemudian konsentrasi kekayaan, konsentrasi akses terhadap kepemilikan lahan, terbangunnya suatu tatanan oligarki sistem, terus kemudian perangkat-perangkat pembangunan, proses pembangunan yang dilakukan melalui jalan yang keras, gitu kan, opresif. Ini kemudian terus berlangsung, sementara era reformasi, jatuhnya Soeharto, tidak kemudian diikuti oleh perubahan mendasar terhadap corak kekuasaan seperti ini. Sehingga kemudian proses-proses pelembagaan yang bekerja seiring dengan perubahan-perubahan reformasi, dari sistem politik yang tertutup menuju yang terbuka, sentralisme menuju desentralisasi, sistem kemudian misalnya pseudo multipartai menuju multiparti seperti sekarang dan lain sebagainya, ini tidak memberikan perubahan-perubahan mendasar terhadap corak kekuasaan dan corak politik. Oligarki tetap sama. Mereka yang sebelumnya mendapatkan perlindungan politik atau inkubasi politik pada era Soeharto, ketika Soeharto jatuh, lapisan kedua ini kemudian menjadi elit. Menjadi elit dalam konteks mereka masih memiliki resource secara ekonomi, resource secara politik, resource secara sosial, sehingga dalam proses keterbukaan politik pada era demokrasi sekarang, yang terjadi mereka bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini, bisa survive, dan bahkan bisa menguasai arena politik. Di sisi yang lain, kelompok-kelompok atau agensi-agensi politik yang selama ini kemudian pada era Soeharto akhir itu menempatkan diri dalam posisi sebagai kaum reformis, pelan-pelan terserap oleh proses-proses konstelasi kekuatan dominan yang bekerja ini. Nah, dalam kondisi seperti ini kemudian sayangnya kekuatan-kekuatan pro-demokrasi di Indonesia, kalau kita melihat secara historis, sejak era Soeharto dihabiskan keterhubungan mereka terhadap basis sosial melalui proses depolitisasi, penghancuran terhadap basis sosial, di mana kekuatan politik nggak bisa bekerja selain kemudian yang dekat dengan pemerintah sampai ke bawah, gitu kan. Terus kemudian kalau pada era sebelumnya Soekarno itu misalnya kita bisa melihat misalnya kalangan akademisi, kalangan aktivis, kalangan intelektual memiliki basis politik. Sementara pada era tergabung di Front Nasional. Front Nasional, iya kan. Pada era Soeharto yang terjadilah penghancuran terhadap basis tersebut. Yang terjadi floating mass, universitas kemudian dikontrol oleh kekuatan rezim, gitu kan. Intelektual mengalami proses domestikasi selama 32 tahun. Sehingga kemudian ketika proses demokratisasi terbuka berlangsung, dalam pertarungan politik mereka tidak bisa survive menghadapi kekuatan-kekuatan yang sebetulnya mendapatkan backup
capital, bad politik, bad ekonomi dari Soeharto. Nah, kondisi seperti ini sebetulnya yang membuat saya mau masuk pada asumsi mainstream bahwa kok hampir 25 tahun reformasi tidak mensejahterakan kita, atau tadi yang Mas bilang lu enak zamanku toh gitu. Problemnya adalah kalau kita sadari kalau kata bahasa Bung Karno ada kemandekan. Ada kemandekan. Nah, problemnya adalah selama hampir 25 tahun kekuatan-kekuatan pro demokrasi, kekuatan reformis, kekuatan-kekuatan yang progresif gitu, tidak pernah berkuasa di Indonesia. Problemnya adalah bukan karena reformasinya yang lembek, tapi warisan otoritarisme Soeharto masih belum bisa keluar dalam bumi kancah politik perindonesiaan kita sampai sekarang. Gitu. Nah, itu yang kita masih tersandra oleh warisan Soeharto. Ini yang menjadi masalah gitu dalam proses politik, sehingga apa yang kita diskusikan sekarang soal keadilan sosial itu kita masih belum bisa kemudian benar-benar, kalau katanya Bung Karno kan mari berjalan terus gitu, jangan berhenti. Yang terjadi kita nggak berjalan sekarang, kita merangkak gitu, menuju keadilan sosial itu. Tapi kalau kita kembali sebenarnya apa sih esensi yang dicita-citakan oleh para founding father, terutama Bung Karno maupun Bung Hatta kan? Bung Hatta kan juga punya konsepsi tentang keadilan sosial juga. Iya, jadi begini, bahwa misalnya satu hal yang mempertemukan antara Bung Karno dan Bung Hatta, kalau menurut saya bahwa demokrasi tidak bisa dilepaskan dari keadilan sosial. Demokrasi ekonomi ya. Demokrasi ekonomi. Ya, artinya kemudian jalan-jalan perjuangan demokrasi itu bukan hanya demokrasi secara politik, tapi juga demokrasi secara ekonomi. Artinya seiring dengan jalan semakin menguatnya pembangunan politik dalam konteks demokrasi harus berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan dan perjuangan untuk mencapai keadilan sosial atau memendekkan jarak ketimpangan sosial. Karena asumsinya begini, dan itu kemudian teruji dalam pandangan-pandangan kalangan political economic scientist, di mana istilahnya itu jangan sampai ada orang-orang yang sangat miskin sehingga mereka harus terpaksa menjual suaranya. Dan jangan sampai ada orang-orang yang sangat kaya atau aliansi kekuatan bisnis politik yang sangat kaya sehingga mereka bisa dengan mudah membeli. Nah, itu yang terjadi mengapa bahwa demokrasi politik harus bersanding dengan demokrasi ekonomi. Dan mengapa misalnya kalau dikatakan Bung Karno beliau menolak liberalisme politik. Karena liberalisme politik bahkan dia ini aja bubarkan partai-partai sampai ekstrimnya begitu. Itu ekstrimnya begitu, itu ada konteksnya dia bicara gitu. Tapi kalau kita lihat pada sumber pemikiran politiknya Bung Karno, itu sebetulnya kalau kita lihat itu kuat secara rasional dan faktanya seperti itu. Saya bilang demikian bahwa ketika akumulasi kapital, penguasaan orang terhadap sumber daya sosial dan ekonomi tidak dibatasi oleh kekuatan negara, institusi negara, maka yang terjadi adalah pelemahan demokrasi politik. Gitu. Contohnya apa? Contohnya begini, dalam proses perkembangan sejarah demokrasi di Eropa, nggak tiba-tiba pada hal yang mendasar itu hak untuk memilih, universal suffrage itu sifatnya universal. Pada periode awal-awal itu mau di Inggris, mau di Prancis, mau di Belanda, di negara-negara yang lain, ada batasan. Batasannya itu adalah orang yang memiliki duit, memiliki modal besar, yang memiliki hak pilih dan dipilih, gitu. Dan itu awal-awalnya ekstrim, cuma 1%, gitu kan. Dan itu prosesnya lama untuk bisa menjadi universal seperti sekarang, di mana kemudian belenggu batasan untuk mendemokratisasikan secara politik itu adalah ketimpangan akses terhadap sumber daya, terhadap kemakmuran, gitu. Bahkan sampai sekarang kan, kalau kita lihat meskipun pemilu itu universal, tapi ada kekuatan-kekuatan media, ada kekuatan-kekuatan kapital, ada kekuatan-kekuatan korporasi besar yang mereka ini memiliki kekuatan yang signifikan dalam menentukan arah
petarung-petarung politik gitu. Yang ini kemudian tidak dibuka dalam diskusi-diskusi yang selama ini kemudian muncul di media kan. Nah, itu nanti kenapa bisa di tema lain nanti kita bisa bahas cari. lagi. Tapi intinya itu kalau tadi bilang Bung Karno, kenapa keadilan sosial penting? Karena kenapa dia menolak liberalisme? Karena dalam liberalisme ini ada kontradiksi yang bisa menghambat demokrasi itu sendiri. Ketika kekuatan kapital tidak dibatasi, asumsi liberalisme, ekonomi dan politik terpisah. Iya. Ekonomi nggak boleh dibatasi oleh politik yang seperti itu. Tapi ketika itu terjadi, yang muncul adalah penghancuran proses demokrasi itu sendiri. Itu yang disadari oleh Soekarno dan disadari oleh Bung Hatta. Sehingga kalau kita bicara tentang demokrasi seperti apa yang menjadi bayangan para pendiri republik ini, ya sebetulnya adalah demokrasi di mana poin utamanya adalah keterlibatan rakyat dalam proses politik bernegara untuk memperjuangkan hajat hidup mereka. Gitu. Itu yang kemudian mengapa Soekarno bilang tentang kemerdekaan sebagai jembatan emas. Yang menarik kan beliau bilang bahwa kemerdekaan sebagai jembatan emas di mana pada ujungnya terjadi penyempurnaan susunan masyarakat Indonesia. Artinya apa? Pada ujungnya kita tidak lagi menghadapi persoalan-persoalan mendasar tentang ketimpangan sosial, tentang konsentrasi kepemilikan, kekayaan orang-orang yang paling kaya yang dengan mudah kemudian membatasi akses terhadap mereka yang paling miskin. Nah, disitulah kemudian metafor tentang jembatan emas itu sebetulnya menjadi bagian penting terhadap apa yang hendak diperjuangkan oleh para pendiri republik kita ini. Iya. Nah, kalau kita masuk kita lihat era sekarang, apakah Bung Angga melihat katakanlah gini, ini kan kalau kita ngelihat seperti Bung Karno sempat juga sampaikan di Indonesia Menggugat bahwa pola bangun ekonomi kita kan ekstraktif nih. Iya, betul. Ya kan gali, tebang, jual, jual, ekspor bahan mentah. Betul. Nah, sekarang pemerintahan Jokowi ini sudah bergeser katanya kan, udah mulai menggeser, sekarang harus hilirisasi. Gitu. Apakah Bung Angga melihat ini beberapa kebijakan pemerintahan 8 tahun terakhir ini sudah mengarah ke situ, atau memang masih ada hal yang perlu dibenahi lagi? Iya, kalau saya melihat bahwa kita tidak menyaksikan ada kemajuan-kemajuan penting dalam era pemerintahan Pak Jokowi. Gitu. Tapi seperti saya bilang tadi bahwa terutama karena problem pada belenggu oligarki yang menyejarah, artinya rezim sebelum Pak Jokowi juga menghadapi itu gitu ya. Itu kemudian menjadi hambatan sehingga kita tidak bisa berjalan dengan tegak kemudian untuk mencapai keadilan sosial ini. Kita kemudian istilah saya merangkak gitu. Kenapa kemudian seperti itu? Karena yang terjadi misalnya dalam proses selama 8 tahun, 10 tahun 8 tahun ya. 8 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini kemudian problem-problem ketimpangan sosial masih bekerja. Oke, kemiskinan turun dan kemudian angka kelas menengah naik. Tapi kemudian yang kita lihat bahwa kelas menengah yang naik ini adalah kelas menengah yang rentan. Kelas menengah yang kemudian mudah mengalami proses pemiskinan sosial lagi, turun kelas. Dan selanjutnya juga kita menghadapi masalah yang belum selesai, dan itu terjadi bukan karena semata-mata pada problem eksklusif pemerintahan Jokowi, tapi tidak menjadi bagian dari konsentrasi pemerintahan atau bangsa Indonesia selama ini adalah kemudian terkait dengan tidak terbangunnya suatu program yang sistematis terkait dengan industrialisasi. Industrialisasi ini kan adalah salah satu fokus utama dari pemerintahan sejak era Soekarno sebetulnya. Iya, betul. Dan kemudian tapi di sini kemudian tidak muncul. Apa yang kemudian menjadi masalah dari tidak hadirnya industrialisasi? Kita kemudian dengan mudah digerakkan oleh rezim investasi internasional. Kita digerakkan oleh flexible labor market, pasar kerja internasional, di mana kemudian bekerjanya globalisasi ekonomi ini kan membuat bahwa kapital bergeser gitu, dari negara-negara utara ke selatan, tapi mereka mencari tempat-tempat proses produksi di mana menawarkan sumber daya
atau pekerja yang murah dengan upah murah. Iya. Kondisi kerja yang kemudian menggiurkan bagi kapital, tapi kemudian membuat semakin rentan bagi kelas pekerja tadi. Keadaan-keadaan yang memudahkan regulasi, misalnya terjadi proses-proses ekstraksi ekonomi. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Sehingga kemudian yang terjadi itu bahwa ketika persoalan ini tidak menjadi konsentrasi dari negara, maka kemudian pelemahan hidup dari rakyat itu masih semakin terus berlangsung. Dan kalau kembali kepada tadi diutarakan, misalnya Mas Wisnu terkait dengan Indonesia menggugat, itu yang jadi masalah dari Soekarno kan? Iya. Yang jadi problem persoalan ini, kita nggak mau kemudian rakyat kita ini hanya menjadi kuli, gitu kan? Kita nggak mau rakyat ini kerjanya itu kemudian melelahkan, tapi kemudian penghasilan cuma istilahnya dia bilang ya hari-harian aja ya. Hari-harian aja cuma berapa sen, 5 sen, 10 sen seperti itu. Sebenggol sehari. Nggak mau seperti itu, dan ini ternyata kemudian masih menjadi problem dari kita sekarang. Kita berhadapan dengan kondisi struktural yang nggak mudah, karena kemudian kalau kita masuk pada upaya membangun kondisi kerja yang lebih baik, kapital langsung geser ke tempat lain. Betul. Nah, disitulah kemudian signifikansi kita bekerja membangun industrialisasi, gitu kan? Karena dengan industrialisasi kemudian terbangun komitmen komborjuasi yang kuat, bukan hanya terhadap kemajuan usahanya, tapi terhadap nasib bangsanya juga. Terbangun sebuah kemudian kondisi-kondisi stabilitas atau ketetapan kerja yang membuat keadaan dari buruh ini menjadi lebih baik, gitu. Nah, problem industrialisasi ini sebetulnya harus menjadi sorotan utama bangsa kita sekarang, gitu. Persoalannya lagi-lagi justru komborjuasi kita, pengusaha kita inilah penguasa yang dimanjakan terhadap akses dari negara, state resource gitu. Artinya, gitu. Daripada gampangnya begini, daripada gua kemudian masuk industrialisasi, bikin pabrik besar, saving besar, kemudian invest besar, gitu. Nanti kemudian hasilnya masih 5-10 tahun lagi, bayangannya. Lebih baik gue main renting, kan gitu kan. Dapat duitnya sebulan 2 bulan. Itu kan mentalitas gitu kan masalahnya. Nah, ini harus ada pemimpin yang kemudian melakukan perubahan-perubahan signifikan. Gitu. Kalau kita bicara tentang tema kita keadilan sosial, masuk pada desain perubahan yang sifatnya mendasar, yang progresif. Nah, saya pikir hal-hal seperti itu yang nggak bisa dilepaskan ketika kita bicara politik. Sehingga kemudian politik itu nggak hanya soal copras-capres yang ada sekarang. Oke, copras-capres itu penting karena tahun depan kita 2024. Tapi bagaimana kemudian kita menguji wawasan mereka, kapasitas mereka, kemampuan mereka menghadapi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi kita yang sangat mendasar seperti saat ini sekarang. Nah, tadi kan Bung Angga kan sempat kita diskusi tadi awal sebelum acara ini dimulai, bahwa kalau kita kembali tadi, kalau masyarakat needs-nya masyarakat tidak terpenuhi, akan terjadi timbul semacam keresahan. Betul. Rakyat unrest. Nah, apakah ini sudah menjadi ini kan stabilitas kan menjadi kunci biasanya di setiap rezim. Betul. Iya. Apakah Bung Angga melihat potensi ini akan ada ke depan kalau ini tidak dibiarkan terus? Iya. Kalau kondisi, oleh karena itu sebetulnya apa yang sedang kita bincangkan terkait dengan memperjuangkan keadilan sosial tadi, kemudian bagaimana mendekatkan agar jurang ketimpangan sosial tidak terlalu tinggi, terus bagaimana membangun suatu tatanan ekonomi yang lebih manusiawi pada banyak orang, itu terkesannya normatif, tapi itu mendesak. Harus dilakukan. Karena apa? Kalau enggak, kita akan menghadapi banyak persoalan, dan salah satu persoalan tadi saya seperti dibilang tentang terkait dengan social unrest, radikalisme segala macam. Nah, persoalannya dalam konteks perbincangan publik masih sangat jarang sekali orang yang menghubungkan tentang fenomena radikalitas politik atau kemudian fanatisisme beragama
ekspresi-ekspresinya dalam bentuk politik yang kemudian keras, yang dalam bahasa politik simbol-simbol lah ya. Ya, simbol-simbol atau kalau dalam konteks kajian politik sekarang populisme istilahnya. Iya, iya. Populisme kanan. Itu hubungannya dengan problem ketimpangan sosial ini. Ya. Tidak banyak yang membahas soal ini. Saya ambil contoh begini. Di Indonesia memang problem fanatisme beragama itu problem yang menyejarah. Tapi kemudian ekspresinya semakin menguat gitu kan. Setidaknya selama 5-10 tahun terakhir. Yeah. Pada saat yang bersamaan, hal yang mirip berlangsung di banyak negara, bukan hanya unik Indonesia. Amerika Serikat, Kristen evangelis gitu, white supremacy, itu munculkan hal seperti itu. Sama kan istilahnya kemudian radikalisme itu sejalan dengan narasi kalau di Indonesia radikalisme terus kemudian dominasi pribumi gitu kan. Yeah. Sama aja kalau di sini kan evangelis gitu kan, kelompok ekstrim, dengan di sana supremasi, white supremasi kan seperti itu. Yeah, yeah. Di Prancis, negara yang sebagai pengusung awal demokrasi, itu juga muncul semangat right wing nasionalisme, yeah, Front National, Le Pen gitu kan. Iya, direpres seperti itu, bahwa para imigran pada pendekatan rasis. Di India gitu, supremasinya Hindu, BJP gitu kan. Di Burma Buddha segala macam. Artinya saya mau bilang bahwa kemunculan politik agama saat ini itu adalah bagian dari ekspresi konkret terhadap kondisi-kondisi keterpinggiran dan keresahan yang tidak ditanggulangi, tidak kemudian dimitigasi dengan baik, gitu kan, dalam proses politik. Gitu. Artinya apa? Di sini kemudian di sisi yang lain ketimpangan tinggi elit politik dan partai politik. Yang kalau kata Bung Karno, partai politik itu adalah pengejawantahan dari Ratu Adil sebetulnya. Atau penyambung lidah rakyat itu partai. Dari yang sosok mitologis digeser menjadi sosok yang sifatnya perjuangan kolektif dan modern, partai politik. Yang kemudian dalam partai politik ini menjadi kanal dari berbagai macam aspirasi politik rakyat. Tapi ternyata kan kemudian partai tidak bekerja seperti itu. Kalau dalam analisis ekonomi politik, kajian oligarki, partai itu sarang oligarki. Ya kan? Ini yang menjadi masalah. Kemudian seiring kemudian tidak ada kemudian pendekatan dan pendampingan ideologis terhadap rakyat yang resah, mengalami tekanan hidup dalam ketegangan, mereka berhadapan dengan problem ketimpangan sosial, problem neoliberalisme, problem oligarki. Tidak ada saluran politik yang memadai yang membuat mereka kemudian merasa bahwa harapan itu masih ada karena ada perjuangan politik. Dan berbagai macam persoalan tersebut kemudian memunculkan fenomena yang kemudian ekspresinya adalah populisme beragama, radikalisme, gitu kan, anti sistem. Karena apa? Mereka kemudian tidak bisa lagi berharap dengan sistem yang ada, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang harus kemudian menjadi persoalan di mana masalah-masalah yang tadi kita diskusikan terkait dengan radikalisme, social unrest, fanatisme beragama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari problem-problem yang sifatnya struktural yang berlangsung dalam konteks persoalan-persoalan di mana problem oligarki, problem ketimpangan sosial menjadi bagian fundamental dari masalah kita berbangsa saat ini. Begitu. Berarti memang sosok yang ke depan ini, pemimpin kita yang diharapkan itu adalah memang harus bisa melakukan perubahan secara struktural ya. Mendasar. Setidaknya dia memberikan harapan. Dia memberikan harapan, setidaknya dia paham bahwa ini ada persoalan krusial, struktural yang harus dihadapi. Dia memiliki sikap dan keberanian untuk mengambil formulasi kebijakan bahkan yang level teknokratik sekalipun untuk menyelesaikan masalah ini. Dan dia kemudian memiliki integritas. Saya pikir demikian, bahwa tentu kalau ada misalnya model pemimpin seperti itu, perubahan nggak bisa muncul dalam semalam kan pasti. Betul, iya pasti. Iya kan. Tapi ketika misalnya rakyat itu diberikan harapan dan diajak dilibatkan dalam proses ini, kita sedang berjuang seperti ini. Kondisi kita susah, tapi kita sedang berjuang. Masyarakat mulai komitmen. Masyarakat kan paham soal itu. Iya, iya. Kalau misalnya contoh yang menarik itu justru di Malaysia kemarin. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, ketika diangkat, langsung dia bilang bahwa mau saya potong itu gaji menteri-menteri semua. Betul, itu menunjukkan bahwa sense of crisis
bukan hanya menjadi beban dari masyarakat rakyat. Elit juga seperti itu. Atau zamannya Roosevelt dulu ya di Great Iya. Depression itu kan? Great Depression. Wah, Great Depression itu canggih itu. Jadi betul-betul bagaimana segenap negara menjadi bagian, kalau yang dibilang Soekarno itu kan bahwa demokrasi itu adalah bagaimana cara negara melibatkan seluruh potensi-potensi dan daya kreatif rakyat dalam proses-proses bernegara memperjuangkan urusan mereka. Di Amerika Serikat pada era Roosevelt ya itu yang dilakukan. Gitu kan. Negara hadir, bahkan kemudian hanya dalam kebijakan formulasi ekonomi sosial, tapi juga seniman dilibatkan. Ada film Gone with the Wind, ada kemudian misalnya lukisan-lukisan, mural, dilukiskan tentang pentingnya bekerja segala macam. Nah ini menggerakkan semangat untuk kemudian rakyat ini bisa menyelesaikan bersama persoalan. Ini yang kemudian menjadi salah satu kunci dari apa yang kita harapkan dalam pemimpinan ke depan. Gitu. Karena ini sudah banyak kalangan dari pemerintah sudah bilang bahwa tahun 2023 ini awal krisis, gitu kan, yang besar gitu kan. Sepertinya jadi momok gitu. Jadi momok gitu. Dan kita juga membutuhkan sebuah kekuatan yang luar biasa dari pemimpin, elit politik dan rakyat untuk bisa menghadapi persoalan tersebut. Oke, kita nggak bisa misalnya tahun 2023, 2024 jadi 2025 kita menyelesaikan krisis, nggak semudah itu. Tapi rakyat percaya ini kita ada negara, ada institusi politik yang berjuang bersama dengan kita. Susah senang itu bareng-bareng, kira-kira seperti itu. Nah ini yang saya pikir wacana seperti yang harus yang ditampilkan dalam dalam kemudian proses politik. Meskipun kita bicara capres-capres, tapi kualitasnya beda gitu yang kita bicarakan gitu. Baik. Saya pikir kalau ada intelektual seperti Bung Angga ini semakin banyak, ini sudah beres nih urusannya begini kan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini luar biasa. Mungkin kita bisa jumpa di agenda berikutnya. Dengan senang hati. Banyak hal yang memang harus kita istilahnya jadikan wacana publik ya supaya menjadi pencerahan buat kita semua. Terima kasih banyak Bang Angga. Sukses selalu ya. Sama-sama. Merdeka. Terima kasih pemirsa NCB Talk. Sampai ketemu lagi dalam edisi kita selanjutnya. Terima kasih. Merdeka.